Assalamualaikum. Yuk sebelum nonton subscribe dulu dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Konitah Az-Zahra, tentunya masih dalam hasil putar tentang bisnis online dan marketplace. Nah, tentunya kadang-kadang penjual nih banyak banget ya mau menjual apapun gitu kan dalam bermacam-macam kategori. Misalnya kalau misalnya busana muslim ada yang kategori gamis, koko, dewasa, anak, atau misalnya kuliner ada yang misalnya jualan sambal atau misalnya cemilan atau makanan pokok dan sebagainya. Nah, untuk supaya pembeli itu tidak bingung gitu kan melihat tampilan toko kita, maka biasanya seller itu atau penjual biasanya membuat kategori di tokonya sendiri gitu supaya nanti ketika si calon pembelinya membuka toko kita dia enak gitu ngelihatnya. Atau misalnya kita mau buat promo khusus gitu kan, tinggal dibuat kategorinya saja. Jadi calon pembeli tinggal klik kategori yang ia inginkan. Nah, kategori dimaksud itu seperti apa sih? Kita contohkan seperti ini. Nah ini ya teman-teman, kategori yang saya maksud adalah seperti ini ya. Contoh misalnya ada cuci gudang, nih kategori cuci gudang di paling atas. Jadi kayak misalnya setiap hari produk nama kategori ini bisa diganti-ganti teman setiap hari, ataupun misalnya hari ini mau diganti berapa kali bisa ya. Untuk produknya pun juga bisa diganti-ganti setiap hari. Nah ini kemudian ada shopping day, 11 shopping day. Nah ini kategori ini dibikin sendiri teman-teman, berdasarkan kategori teman-teman gitu. Nah, kali ini kita akan membahas kategori khususnya untuk yang di Shopee. Nah, pertama buka dulu seller center Shopee-nya. Kemudian nanti di sini teman-teman bisa lihat ya, ada bagian sebelah kiri ya, ada pengiriman dan sebagainya. Teman-teman langsung aja ke bagian kategori toko di sebelah kiri di sini ya, toko, kemudian ada kategori toko. Kemudian di sini teman-teman tinggal pilih ya atau tinggal tambahkan kategori. Nah, ini adalah kategori-kategori yang tadi sudah saya bikin ya tampil. Nah, di sini tadi kan kelihatan ya teman-teman, tampilan awal saya itu kan adalah cuci gudang. Cuci gudang hari ini. Kemudian ada 11 shopping day. Nah, ini urutannya bisa teman-teman ganti. Caranya adalah dengan seperti ini. Atur urutan ya, atur urutan. Klik di atas urutan, kemudian nanti teman-teman bisa naikkan, turunkan. Contoh ya, ini kita turunkan ya, jadi dia akan di bawah. Nah ini cuci gudang, Umaymah. Nah dia bakalan di bawah sini tadi teman-teman. Kalau dinaikkan maka dia paling atas seperti ini. Nah kalau misalnya mau diturunkan ke bawah bagian sini doang, tinggal digeser ini ya, drag and drop, tinggal diturunkan saja seperti ini, maka dia akan turun satu saja sesuai dengan keinginan kita. Ya, di sini juga misalnya kita tambahkan, kita naikkan. Gitu, ini cara nambah urutannya. Kemudian untuk menambah kategori, ya misalnya di sini udah nggak ada, misalnya masih kosong nih, gitu kan. Teman-teman tinggal tambah kategori nanti ya. Ini kita klik konfirmasi dulu ya untuk menyelesaikan yang tadi sudah kita drag. Kemudian klik tambah, kalau untuk mau menambah kategori, tinggal klik tambah kategori. Nah, kemudian di sini bisa filter berdasarkan aturan atau pemilihan secara manual. Nah, ya, tapi kalau misalnya mau filter berdasarkan aturan, nanti si Shopee-nya sendiri yang akan memilih. Saya lebih baik memilih manual, jadi lebih enak masukinnya. Contoh misalnya saya mau masukkan ini ya. Untuk nama tampilan kategorinya harus dibikin teman-teman, supaya nanti kelihatan jelas di bagian Shopee-nya. Ini kategori apa sih gitu. Misal saya mau buat seperti ini, klik konfirmasi. Kemudian di sini sudah ada ya. Ini belum bisa diaktifkan kalau misalnya produknya belum dimasukkan. Jadi teman-teman mau buat banyak kategori sebanyak apapun tidak akan bisa aktif, tidak akan bisa tampil kalau misalnya ini tidak ada produknya. Nah, kemudian di sini klik tambah produk. Di sini teman-teman masukkan satu produk saja sudah bisa sudah bisa dia tampil di tampilan Shopee-nya. Ini saya pilih aja sesuka hati saya ya contohnya. Nah, misalnya saya masukkan 5 produk terpilih dulu, kemudian klik konfirmasi. Nah, di sini nanti teman-teman bisa dilihat ya untuk produk-produknya sebanyak apa. Nah, di sini
Kemudian teman-teman, kalau misalnya dirasa saya mau nambah lagi nih kurang produknya, boleh tinggal klik tambah produk, tinggal tambahkan produknya saja. Ya, klik batal dulu. Nah, nanti klik konfirmasi ya. Tadi karena saya nggak mau nambah lagi ini. Ataupun misalnya teman-teman, kayaknya kebanyakan dia produknya, bisa dihapus kok. Gitu. Kemudian kalau sudah selesai di sini, teman-teman tinggal aktifkan kategorinya di halaman toko. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa langsung di kategori toko saya, kembali ke sini. Nanti akan kelihatan. Nah, ini dia tampilan di atas. Kalau misalnya ini teman-teman mau ubah bentuknya ya, kalau mau ubah bentuknya, tinggal klik aturan urutan, atur urutan, kemudian tinggal ubah aja urutannya. Gitu, ini bisa diubah. Ya, mana dia tadi promo hari ini? Nah, ini dia. Bisa diubah juga. Jadi tinggal teman-teman geser. Kalau mau ubahnya satu-satu, dari di drag. Kalau misalnya klik ini, maka dia akan langsung pindah ke bawah di bagian paling bawah. Atau ini bahkan paling atas gitu. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman ya udah selesai, ini kan klik konfirmasi. Nah, kalau misalnya teman-teman saya salah kategori nih mau diganti, boleh banget bisa diganti kategorinya ya teman-teman. Ini ada kayak pensil, ada kayak pulpen di sini, tinggal diklik saja. Kemudian tinggal ganti kategorinya. Ya, misalnya adalah gini deh. Kalau nanti tinggal centang, nanti akan berubah di sini, gitu ya. Jadi, dan kalau misalnya teman-teman udah ubah, ini tidak bisa langsung tampil. Perubahan yang dibuat itu hanya akan ditampilkan pada halaman toko dalam 30 menit. Jadi, jangan khawatir, kok toko saya belum berubah ya kategorinya? Belum berubah karena apa? Karena dia butuh waktu. Jadi, sekitar 30 menit baru akan berhasil kategorinya. Nah, tapi teman-teman, walaupun misalnya ini dibilangnya perubahan yang kamu buat akan ditampilkan pada halaman toko dalam 30 menit gitu kan. Walaupun dibilangnya selama 30 menit, tapi teman-teman bisa langsung cek aja secara berkala. Kadang-kadang dia bisa langsung berubah. Contoh ya, ini tadi saya baru coba, baru sekitar 5 menit, sudah tampil di tampilan di tampilan Shopee buyer saya. Nah, ini teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman sudah lihat di bagian sini tuh, kategori toko saya, ada yang tadi kan promo khusus hari ini, dan ini semuanya ada. Sudah berubah. Ya, tapi dia sekitar maksimal 30 menit. Jadi kalau misalnya dalam waktu 3 menit atau 5 menit belum berubah, tunggu saja sampai sekitar 30 menit. Baik teman-teman, cukup sekian dulu untuk video tutorial hari ini mengenai bagaimana cara membuat tampilan kategori toko di Shopee. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat, dan jangan lupa juga komen ingin video apa selanjutnya, atau misalnya komen tanya-tanya juga boleh, diskusi juga boleh. Kalau teman-teman ingin belajar mengenai marketplace, Shopee, Bukalapak dan sebagainya, bisa langsung aja chat di WA yang ada di kolom deskripsi teman-teman. Dan jangan lupa juga subscribe dan aktifkan loncengnya. Jadi kalau misalnya ada video tutorial selanjutnya atau video lainnya, teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Saya Konitah Az-Zahra pamit undur diri dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.